Duta Muda ASEAN, Imelda Zamzanah Rahmawati. Soekarno Putri? Enggak. Oh enggak, Rahmawati siap. aja. Ya, Oke. Mbak Imelda ini selain Duta Muda ASEAN sekarang lagi menjalani S2 di UGM. itu di bidang apa? Magister Manajemen dan Kebijakan Publik. Kebijakan publik. Oke. Sebagai seorang yang mengkaji kebijakan publik. Aduh, nggak enak nih bobonya. Iya kan? Mengkaji kebijakan. Udah nggak enak bobonya. Kenapa sosoknya terlalu serius? Bukanlah Anda harus dekat dengan publik. Saya tuh orangnya beneran humble, down to earth, low profile. Sangat. Enggak lah itu jaketnya mahal itu. Ini minjem mas. Oh, masa minjem? Iya minjem beneran, punya teman kos sebelah. Kok bisa ini hostnya Foodcast ini kok minjem ini gimana? Soalnya masnya repot kalau ini nanti bilangnya ngancamnya tuh saya mau bawa makeup artis, saya mau bawa wardrobe, seakan-akan tuh kayak gue nggak punya baju bagus aja gitu. Akhirnya gue nanya sama teman sebelah kan kayak kan temen kan gemuk namanya emak kayak emak kan bukan ngancam itu ya tapi tuh standarisasi. I know but it's too strict gitu loh. Jadi terus kamu pengennya gimana? Saya yang nggak apa-apa kok gitu. Enggak gitu kan? Aku tuh juga ada effort untuk menampilkan yang terbaik yang aku punya gitu loh. Cuman tuh rasanya tuh kayak masih not good enough. Akhirnya aku nanya sama teman kosanku yang sebelah, "Mak, punya baju bagus nggak?" "Pilih aja tuh di situ di lemari." Terus kan nyari. "Ini ya mak ya, itu aja." "Iya." Ya udah. Namanya siapa yang dipinjam? Gue sih manggilnya emak aja. Oke, ya udah. Itu teman satu kontrakan apa satu kos? Satu kos. Emang kosnya di mana? Di mau tau aja. Lo gak di daerah mana gitu loh? Di daerah Pandean, daerah Tamsis. Oh iya jauh juga ya? Lumayan. Padahal kuliahnya di? UGM. Yang di Bulak Sumur? Jauh, oke. Kalau Imel sendiri boleh tahu asli mana sih? Bandung. Oh, Mojang ya? Iya. Mojang Priangan. Udah berapa lama di Jogja? 5 tahun. Dan belum lulus? Kan udah lulus S1. Ini enggak, saya kan nanya yang sekarang, enggak yang kemarin-kemarin. Belum lulus lah, baru masuk S2 bulan Agustus. Kuncinya biar cepat lulus itu enggak usah kuliah. Iya sih. Bener kan? Iya. Pekerjaan yang mudah adalah pekerjaan yang tidak dikerjakan. Iya. Karena namanya podcast kita bukan kelas inspirasi. Iya. Oke? Nah, saya thank you banget loh ini. Kebalik logikanya nanti. Ya, thank you banget loh ini udah datang ke podcast saya. Sebenarnya ini kursi jenengan sih. Cuman karena narasumbernya belum datang. Enggak apa-apa. Kita manfaatkan waktu yang sempit dan sangat berharga ini. Anggap saja kayak kursi sendiri. Nah, tapi ini ngomong-ngomong kok ini lost ini, enggak kayak tadi agak-agak gini-gini gitu. Lost gimana tuh maksudnya? Lost doll maksudnya tuh ya lepas gitu loh. Ya lagi ini kan gak serius-serius amat. Nah justru itu saya gak mau serius-serius sebagai produser. Oh gitu ya? Serius tapi bermakna gitu loh Mbak. Oke? Ini produser saya lihat ini gak enak ini, bos-bos saya nih. Iya Pak, maaf Pak. Nah ini kok jadi serius lagi? Ini gara-gara apa, gak kurang kan? Kurang apa transferan kita gak kurang kan? Enggak, iya sama uang tuh bukan jadi faktor utama gitu. Berarti gak usah dibayar ya, tolong ya. Bukan gak usah dibayar, kayak mana buat makan itu. Oke, Mbak ngomong-ngomong masalah percintaan ini kayaknya kan kamu kan seling aku dijemput pacarku. Pacarku. Kenapa? Pacarku baik. Sebenarnya pacarmu kan nggak pernah kesini, tapi sebenarnya dia kan kenal sama teman-teman. Kenapa nggak pernah mau masuk? Soalnya kan yang di sini urusanku gitu, bukan urusan dia gitu. Sekaku itu. Seprofesional itu sih. That is not professional, it's about silaturahim. Ya itu kan privasi dia ya, maksudnya aku nggak bisa maksa, aku udah ngajak, yuk bareng gitu, tapi kalau dia nggak mau ya sudah. Tapi dia nggak takut ketahuan kan, yang aneh-aneh kan? Ketahuan aneh-aneh gimana tuh? Wah ini harus dibahas, enggak kan, aman kan? Apanya yang aman? Kamu nggak ada masalah kan? Percintaan aman kan? Aman, alhamdulillah. Saya doain selalu. Rencana nikah kapan? 2022. Kok lama banget? Kan lulus S2 dulu. Rencananya lulus S2-nya tahun 2022. Kan emang paling cepat tahun 2022. Paling cepat? Kok kamu bisa mengklaim bahwa kamu akan cepat lulus? Iya soalnya gue Enggak, saya nanya ini bukan untuk menghakimi tapi kenapa kamu bisa mengklaim, pasti ada kata kuncinya kan? Iya. Key of performance-nya apa kan gitu loh. Nah, bisa ceritain dong. Karena aku orangnya udah tahu plan untuk kayak 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Jadi termasuk kuliah juga sudah direncanakan durasinya harus berapa dan gimana caranya supaya kuliah cepet. Soalnya aku anaknya stuck to the plan gitu loh. Jadi life by plan gitu. Dan setiap malam plan pesawat itu? Plan rencana. Plan rencana ya. Sorry bahasa Inggris saya jelek. TOEFL kayak 130 nih. Gak apa-apa, yang penting ATM-nya gak 130. Tuh kan?
Tuh kan bisa aja clickbaitnya. Kayak gitu. Jadi kayak tiap malam tuh suka ada momen kayak untuk evaluate gitu loh. Jadi apakah yang saya kerjakan hari ini tuh lebih baik daripada kemarin atau bagaimana? Itu setiap hari Kamu dilakuin. nyaman dengan keadaan seperti itu? Itu Saya harus menghargai. iya, itu gitu tuh loh. gimana caranya supaya aku nggak insecure? Insecure dalam artian? Karena make sure kalau apa hari ini tuh sudah bener-bener kamu tuh melakukan yang semuanya tuh Kamu udah kan the sudah best gitu. the best kan. Terus besok misalkan ini foodcast ini kita akan foodcast ke Sulawesi, Atambua, itu kan mengganggu waktu kuliah. Ya nggak akan gue keterima lah. Hah? Ya nggak akan gue terima Loh lah. kenapa gak diterima? Berarti ini gak potensial nih, tolong ya. Dicatat ya di Coret ini ya. Ya nggak gitu loh, kan orang tuh punya skala prioritasnya masing-masing. Oh. Itu kuliah gue bayar sendiri ya, nggak minta Ya orang nak, tua. ya bukan gitu. Bukan masalah minta orang tua atau gimana, tapi kan saya kan hanya bertanya, kok kamu kan defensif banget sih. Iya nggak gitu. Nggak gitu loh, Kayaknya kamu tuh santai kayak mau aja loh. serius gitu. Aku gak nanya serius, aku santai aja kok. Salah terus ya. Oke gimana Nah, lagi? berarti dengan sesuatu yang sudah kamu tata itu kamu lebih bersifat secure. Ya lebih ngerasa aman, lebih ngerasa kayak oke, semua sudah teratur gitu. Dengan keteraturan itu kamu merasa aman. Iya. Oke, saya menghargai itu. Nah, kalau untuk pacar sendiri udah lulus? Mas, ini satu kelas. Satu kelas? Iya. Oh, itu malah saya bertanya, sorry, saya belum pernah pacaran dengan teman satu kelas ibaratnya ya. Nah, itu sebenarnya kalau buat kamu itu membuat semangat atau membuat malah ngedrop? Drop. Kenapa? Karena buat saya kalau di kelas tuh semua orang tuh kompetitor gitu. Oh gitu. Iya, soalnya kan kemarin tuh S1-nya kan lulusnya dengan lulusan bukan kumlot ya, tapi terbaik gitu. Oke. So saya punya feel kenapa di UGM saya nggak bisa jadi lulusan terbaik juga gitu. Dan makanya setiap orang tuh saya anggap sebagai rival gitu kalau di kelas. Kenapa bukan sifatnya kolaborasi gitu? No really, aku orangnya individual. Oh individual. Yes. Waduh, ini repot ini Pak. Individual. Berarti nggak bisa double ini? Ya bukan, maksudnya tuh apa ya, individual gitu loh pokoknya. Tapi individual yang logis dan bertanggung jawab gitu, bukan individual yang kayak kamu nggak jangan defensif gitu, kenapa sih? Aku nggak mau loh kalau kamu kayak aku ngomong udah pasang tameng gitu loh. Enggak. Kayak ketakutan gitu. No. Oh Mas Wahyu mau menyerang. Soalnya tuh aku tuh dari S1 tuh banyak hatersnya. Haters, kenapa banyak haters? Karena Soalnya kan aku orangnya ambis ya sama nilai gitu. Jadi kadang kalau ada presentasi di kelas, aku tuh gimana caranya yang presentasi tuh jadi nggak bisa jawab pertanyaanku. Kadang aku tuh nanya pertanyaan yang aneh-aneh gitu loh. Yang penting dia tuh nggak bisa jawab gitu loh. Terus nilainya tuh lari ke gue. Pinter. Tapi saya lebih pintar. Supaya saya kan malas belajar ya. Jadi teman-teman saya tuh tak bikin pada nggak belajar. Jadi pas di asrama tuh tak matiin lampunya. Iya bisa. Kayak gitu. Kalau saya sih gitu aja gampang kan. Tapi itu masa lalu gitu loh. Itu kan dulu, sekarang tuh sudah berbeda gitu loh. Iya, nggak kayak dulu lah. Tapi sekarang udah ada perbaikan masalah itu. Kamu menemukan perbaikan masalah individualisme? Ini Mbak Natasha nih, Mbak Natasha. Ini kameranya tolong diwet ya. Sini Mbak Natasha. Mbak Natasha. Nah, ini Mbak Natasha ya. Ini frame masuk nggak? Sini Mbak. Kurang turun. Nah, ini Mbak Natasha nih calon host yang berikutnya karena Mbak Email udah dijemput pacarnya katanya. Nah, ini gimmick perkenalan aja biar kenal. Ini buat dimasukin di bukan kelas inspirasi. Oke. Makasih ya. Mbak, kamu gantiin saya nggak sini? Jangan dong. Oh, nggak mau. Iya, biar masing-masing. Oh, siap. Kan tak pikir mau pemanasan gitu loh. Saya sudah cukup panas ini. Oh, siap. Geng, matur suwun. Nah, kalau saya orang seperti itu, Mbak. Jadi hidup tanpa rencana itu hidup dengan rencana itu penting. Tetapi konsep tentang out of the box itu harus ya. Yes. Zaman sekarang ya. Cuman ya nggak selamanya saya selalu benar juga. Saya mengetahui itu gitu loh. Nggak selamanya selalu benar. Jadi sekarang kan intinya kan kolaborasi. Nah, tapi kan aneh Mbak, kamu kan berkompetisi sama pacar itu kan aneh menurut saya. Iya, kemarin tuh yang paling lucu tuh cuman Nanti jangan-jangan kamu bisa putus loh sama pacarmu gara-gara masalah kompetisi nilai loh. Udah pernah dialamin tapi masih Oke, cerita gimana? Iya, Enggak, ini jadi, cerita baru. Iya, soalnya kemarin tuh ada nilainya dia tuh 95, nilainya aku tuh 90. Tapi kan posisi papernya dia jumlahnya 15 lembar. Sedangkan paperku tuh cuma 5 lembar. Berarti kan secara kualitas aku lebih oke karena dengan 5 lembar aku dapat 90. Dia dapat 95 tapi dengan 15 lembar itu adalah hal yang wajar karena dia secara jumlah lebih banyak. Jadi harusnya gue nggak marah gitu.
Tapi karena sekali lagi gue anaknya individual banget, berantem sampai 3 hari cuma gara-gara ributin nilai beda 0,5. Ini bukan gara-gara wanita lain ya? Bukan, bener-bener. Oh, gara-gara paper? Iya. Oh iya, oke. Cuma gara-gara itu, makanya kalau ada tugas tuh langsung kayak mau kayak enggak, aku udah selesai kok, tapi enggak saling nanya kamu berapa halamannya, berapa jumlah katanya, karena kalau ada perbedaan sedikit aja dan dia tuh lebih banyak, aku tuh ngerasa kayak dia tuh ancaman gitu. Kenapa sih gak kolaborasi aja? No, I'm not. Why? No. Pernah dicoba atau merasa pernah dicoba tapi tersakiti atau gimana? Bukan, aku ngerasa kayak aku tuh effortnya itu tuh akan mengkhianati effortku sendiri gitu loh, maksudnya. Jadi aku tuh bahasa apa meneh iki? Mengkhianati effort. Mengkhianati hati, oke, effort iki apa meneh? Maksudnya tuh jadi effortku tuh terkontaminasi gitu loh. Oh. Iya, nggak mau, pokoknya usahaku sendiri gitu. Oh gitu. Iya. Nggak pernah coba. Berarti gini, saya tangkap ini kan kolaborasi nih, ya kan. Ketika ada host lain, kamu merasa persaingan juga nggak? Enggak, soalnya bukan karena ada mereka ngomong aja beneran, gitu. Enggak, soalnya kan ini bukan perkara nilai ya. Oh gitu. Ini nilai, aku nilai itu bikin nilai aku. Maksud aku tuh gini loh, untuk podcast ini tuh aku nggak menggebu-gebu kayak aku tuh harus ada di sini terus. Jadi kalau misalkan masih dibutuhkan ya aku bilang iya. Tapi kalau misalkan nggak dibutuhkan juga aku nggak akan ngemis-ngemis kayak aku mau dong dijadiin host lagi, nggak akan kayak gitu. Oh, aku butuh kamu ya. Ya udah, aku bilang iya. Tapi kalau misalkan tapi ada nilainya loh. Apanya? Lah kamu aja aku bilang ini itu ganti baju sekarang. Apanya ganti baju? Nggak pinjem baju itu, pinjem baju. Ngapa? Iya. Kenapa harus gitu? Iya, terjebak kan kamu kan. Ya enggak sih, tapi tuh enggak ambis banget untuk. Iya, aku paham kok. Iya. Enggak, basicnya kita sharing aja sih. Jadi karena gini loh Mbak, kenapa saya ngajak kamu? Jadi sebenarnya podcast itu adalah sesantai ini. Don't make a podcast is like an interview. Oke. Just heart to heart aja. Enak toh? Iya. Enak toh bandingin sama kamu beneran sama ini enak mana? Enak ini. Ya makanya besok lakukan itu ya. Oke, sekarang ini narasumbernya udah datang yang Mbak Natasha. Berarti kita lain kali bikin lagi ya. Yeah. Bertiga sama pacarmu, oke? Berani nggak? Bertiga. Oh, oke. Nanti putus pulang-pulang. Ya enggak lah, putus. Enggak lah. Pencitraanmu hancur aja tapi. Oke, thank you ya. Bye.